Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah masuk ke minggu yang baru lagi. Terima kasih untuk kalian semua yang kemarin udah nontonin video kita waktu weekend kemarin. Ada beberapa topik yang cukup menarik dan hari ini kita juga punya yang menarik lagi nih, karena kita mau ngomongin soal salah satu manajer investasi aset yang besar sekali. Yang mungkin beberapa dari kalian udah tahu, mungkin beberapa belum. Salah satu yang besar ini sudah masuk ke dalam salah satu aset kripto. Jadi dia mulai investasi dan kemarin sebenarnya dari rekam jejaknya mereka secara historis berhasil sih mencetak bottom, dimana artinya mereka beli pas bener-bener murah. Jadi apakah ini menjadi petanda bahwa aset kripto ini sudah mencapai bottomnya dan siap untuk terbang biar mereka bisa TP? Coba kita cari tahu yuk hari ini. Oke, let's go. Baik guys, jadi yang pertama kita mau ngelihat dari kabar beritanya ya, bahwa sebenarnya aset yang dibeli ini adalah Sushi, yang mana merupakan token dari DEX Sushi Swap, yang cukup terkenal juga di Ethereum dan di beberapa blockchain lain yang mana sudah menyebar banyak banget. Nama manajer aset investasinya itu adalah Golden Tree. Mungkin untuk kalian yang udah tahu betapa besarnya mereka, tapi kalau yang belum tahu, mereka baru saja mengungkapkan posisi 5 juta dolar, di mana mereka masuk untuk berinvestasi ke dalam Sushi. Sedikit background untuk yang belum tahu tentang Golden Tree, ini adalah manajer aset yang dimiliki secara swasta dan dia mengelola sekitar 50 miliar dolar. Banyak banget itu duitnya, dan mereka biasanya secara global tuh investasi ke dalam utang korporat, kepada utang yang sedang tertekan, kepada produk-produk yang terstruktur, ada hubungannya sama utang dan kredit semua. Kemudian dia juga berinvestasi ke pasar negara berkembang. Nah, kebetulan beberapa bulan lalu mereka kan ada salah satu nama orang yang Avi Feldman. Mungkin beberapa yang sudah lama dan OG deep dive di crypto tahu, tapi kalau yang belum tahu, Avi Feldman ini adalah salah satu anggota Golden Tree yang fokusnya itu investasi ke crypto. Jadi Golden Tree itu kan aset investasinya ada tradisional, ada secara global, tapi dia ada tim yang khusus sekitar 10 orangan anggotanya yang isinya itu khusus tentang crypto, meneliti pasar crypto, meneliti investasi yang ada di aset crypto. Dan salah satunya tuh Avi Feldman kemarin dapat rekam jejak yang bagus, karena kalau misalkan kita ngelihat ya, dia itu sebelumnya sering banget setiap kali dia beli investasi itu kayak pas harganya di bottom, harganya pas bener-bener murah, kemudian dia jadi untung besar banget karena pas terbang dia udah punya posisi yang bagus. Nah, kalau untuk beberapa kalian mau tahu buktinya, kita bisa lihat di Twitter nih. Kemarin sebenarnya dibagiin, tahun lalu dibagiin, tapi ini sebenarnya screenshotan dari Discord. Jadi waktu dari Discord si Avi ngomong kan, ini tanggal 12 Maret 2020 pas pandemi, pas bener-bener kita sedang di dalam dip yang bener-bener rendah harganya. Dia ngomong nih, I set the low on ETH. Artinya kayak ya udah dia beli pas bener-bener titiknya rendah di ETH, dan dia bilang I save DeFi. You're welcome. Kayak saya selamatkan DeFi nih. Sama-sama gitu kan. Terus pas kita lihat sebenarnya di tanggal 12 Maret itu juga dia membeli banyak banget ETH. Dan ETH yang dia beli itu ada yang pertama dia beli 10.000, terus yang kedua dia beli 5.000. Jadi totalnya 15.000 ETH. 15.000 ETH dia beli pas 12 Maret 2020 di kedalaman harga yang benar-benar rendah saat pandemi, dan dia kemudian jadi akhirnya untung besar banget pas kemarin terbang gitu kan, pas tahun 2021-an sampai kemudian kita menyentuh ATH dan puncaknya. Nah, kemudian dengan mereka yang berinvestasi ke dalam Sushi ini, orang-orang jadi kayak merasa apakah ini bottomnya untuk aset kripto Sushi? Apakah mereka jadi bisa untung banyak? Itulah kenapa harga Sushi sampai sempat rally harga seperti di berita ini, gara-gara ada kabar yang diungkapkan oleh si Golden Tree, salah satu manajer aset besar dari Amerika tadi. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya, apakah ini membuahkan hasil? Apakah dengan mereka beli Sushi itu bagus? Kita lihat nih, cek di data on-chain-nya. Kita meneliti dari data on-chain-nya melalui platform Nansen. Nansen ini bisa melacak banyak hal dari alamat-alamat kripto, dari transaksi, dari performa harga, semua bisa dilacak. Dan kalau kita ngelihat ini adalah alamatnya si Golden Tree itu. Dan kalau masuk ke bagian analytics-nya, ini kan secara umum net worth-nya ada 7 juta dolar. Kalau kita ngelihat ke bawah, ke bagian analitiknya, ini kan ada alokasinya gitu kan. Dia banyaknya memang ini alamat khusus untuk yang Sushi tadi. Bener-bener 100% isi tokennya cuma si Sushi. Dan kalau kita ngelihat nilai asetnya itu naik seiring waktu. Dan kalau kita bahkan ngeliat ke bawah, nilai aset secara umumnya juga naik dan performa harganya pun naik. Dari portofolionya mengikuti tren BTC dan ETH juga yang sebenarnya rada agak turun, tapi mereka tetap naik dari kepemilikan Sushi. Dan kalau kita ngelihat daily profit and loss-nya dia itu lumayan hijau. Meskipun ada sedikit loss kemarin pas tanggal 8, tapi kemudian lumayan hijau lagi, dan secara kumulatif, artinya secara gabungan semuanya dari profit and loss sejak pertama mereka memiliki aset ini, itu naik terus, merangkak naik gitu kan.
yang digabungkan secara kumulatif profitnya sampai 1,5 jutaan dolar. Gila ya kalau misalkan kita ngelihat dia bener-bener bisa merasakan ini. Cuman pertanyaannya adalah apakah ini hanya rally harga sementara bear market kemudian dia untung tapi secara jangka panjang yang kita nggak tahu. Well, sebenarnya kalau kita ngeliat ke data on-chain lain itu ada banyak hal-hal yang positif dari segi on-chain datanya. Karena ada beberapa manajer investasi lain, ada beberapa institusi lain yang juga investasi ke dalam Sushi yang sampai sekarang pun mereka belum menjual. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari Billboard DAO, ini kan di Nansen juga. Di Nansen itu ada yang bagian DAO di mana mereka itu menunjukkan voting power yang di sini yang dikasih kotak ini. Voting power itu artinya seberapa besar pemungutan suara yang dimiliki institusi yang menunjukkan bahwa dia yakin dan dia percaya dengan masa depan proyek ini. Artinya paling atas itu paling diyakini sama institusi terkait voting power saat itu. Karena ini kan berganti-ganti sering waktu dan saat ini si SushiSwap merupakan 4 yang terbesar dari DAO yang dipercaya oleh institusi yang berinvestasi ke dalamnya. Terus kalau kita ngelihat ke salah satu tadi yang masih belum ngejual asetnya, kita bisa lihat dari segi distribusi tokennya. Ini apa sih? Distribusi token seniority ini nunjukin seberapa tua aset kripto itu. Artinya misalkan nih, kita beli Bitcoin 1 tahun lalu dan sampai sekarang kita belum ngejual. Artinya usia Bitcoin kita udah 1 tahun dan artinya itu kita memang holding jangka panjang. Nah, di sini kita ngelihat yang megang Sushi sekitar 43% token, hampir setengah dari juta token yang dia pegang. Ini nama institusinya tuh Arca. Dan Arca ini sampai 43%-nya itu selama 1-2 tahun belum dijual. Dan kalau kita ngelihat ke yang 2 tahunan lebih bahkan, itu juga jumlahnya lebih rendah, maksudnya daripada yang 1-2 tahun, cuman tetap lebih tinggi daripada yang pemegang jangka pendek. Artinya yang trader kecil, yang retail, investor yang pada nggak yakin jangka panjang, itu lebih sedikit daripada yang yakin jangka panjangnya. Artinya banyak hodler. Bagus ini, jadi distribusinya tokennya dipegang sama yang percaya jangka panjangnya Sushi. Terus kalau kita lanjut ke data yang berikutnya, ini kan di Nansen ada yang namanya label smart money. Itu artinya orang-orang yang investasinya tuh cerdas. Biasanya mereka beli pas murah, jual pas mahal, belinya pas the dip, terus sell-nya waktu udah di pucuk, waktu udah di top. Nah, smart money ini megang beberapa aset Sushi. Dan kalau kita lacak dari jumlah dompet yang memegang aset Sushi ini dan jumlah Sushi yang mereka pegang, itu sebenarnya lumayan naik juga sejak awal tahun ini. Kalau misalkan kita ngelihat chart yang ada di atas ini garisnya, ini adalah jumlah dompet smart money yang megang Sushi. Memang yang megang Sushi dari jumlah dompetnya itu berkurang, tapi dari dompet yang tersisa yang masih megang Sushi, itu jumlahnya naik sejak awal tahun ini. Kalau kita lihat kan volatil di awal-awal, pas kemarin pandemi, kemudian kita ngelihat 2021 ATH sampai akhirnya orang pada TP, jadi berkurang kan. Tapi di awal tahun ini kita ngelihat di sekitaran 5 jutaan gitu kan saldonya dari Sushi yang dipegang. Tapi dari awal tahun itu sampai sekarang lumayan naik. Sempat melonjak gitu kan sampai di kisaran 12,5an juta gitu kan pas awal tahun. Terus kita lumayan turun lagi, tapi secara umum sampai detik ini, hari ini di bulan Oktober ini, kita udah melihat 2 kali lipatnya sejak awal tahun yang megang Sushi. Dari yang awalnya cuma 5 juta Sushi dipegang, sampai ada sekitar 10 jutaan lebih dipegang untuk Sushinya. Jadi artinya dari segi on-chain nih, cukup menarik karena orang-orang yang investasinya cerdas, itu semakin menambah tumpukan Sushi mereka. Dan kemudian kalian ngelihat dari Golden Tree, mereka menunjukkan betapa yakinnya mereka tentang ini. Dan rekam jejak Avi Velman tadi, yang bener-bener selalu beli pas the dip, itu jadi kita berpikir, apakah Sushi sudah mencapai bottom dan bisa terbang? Nah, kita nggak tahu nih ya, kalau misalkan kondisi makro makin buruk mungkin bisa keseret bawah pasar kriptonya. Tapi kalau misalkan nggak menyeret ke bawah dan kondisi makro mungkin memberikan sedikit peluang untuk bernapas lega, mungkin bisa aja nih Sushi terbang dan memiliki waktu untuk bersinar kembali. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Jadi kalian harus selalu berhati-hati sebelum mengambil keputusan apakah mau masuk atau enggak. Tapi kalau ngeliatin dari roadmap, Sushi itu sedang mengerjakan Sushi 2.0, sebuah restrukturisasi untuk jalannya ke depan, ke masa depan. Kalau kita ngeliat di Mirror ini ada banyak banget proposal dan roadmap dan visinya. Ada yang ngomongin tentang tata kelola, tentang komunitas, manajemen treasury, tentang sustainability aset, tentang kepemimpinannya, dan mereka juga memang di sini ngomongin tentang penggantian head chefnya mereka, kepala kokinya. Kepala kokinya kan kemarin ya ada banyak drama, ada banyak masalah, dan ada orang yang memang sudah OG di Sushi terus nggak mau balik lagi. Akhirnya mereka mencari kepala koki yang baru nih. Sushi hiring head chef gitu kan.
sedang nyari gimana orang-orang bertalenta bisa untuk memimpin Sushi ke depannya. Dan akhirnya kita udah dapat kemarin si Jared Gray. Nah, si Jared Gray ini kemarin sampai dimasukin ke berita di Blockworks, ngomongin bahwa eleksinya pemilihan untuk kepala kokinya Sushi Shop bahkan dibantu oleh Golden Tree juga sama Cumberland. Kalau yang nggak tahu, Cumberland ini adalah bandar atau kayak market maker yang besar juga. Kalau nggak salah ada hubungannya dengan Binance juga. Dan dia sedang menunjukkan keyakinannya dengan protokol Sushi Swap untuk kedepannya. Itulah kenapa dia ikutan voting dan ikutan membantu untuk pemilihan kepala koki yang baru di Sushi Swap. Dan kalau kita ngeliat dari segi fundamental, memang sih yang namanya DEX gitu kan, bursa desentral, itu sedang aktif dipakai. Bahkan kalau kita ngeliat datanya langsung nih, sumbernya dari CoinGecko, volume trading spot gitu kan dari DEX dibandingin sama CHEX yang mana centralized exchange, itu lebih banyak di DEX-nya, dan rasionya ini bahkan lebih tinggi daripada tahun lalu pas di tengah-tengah bull run. Ini kan ini bull run yang pas pandemi, ini bull run yang kemarin gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat ya, sebenarnya ada data yang permintaannya itu konsisten. Orang-orang tuh pengen yang namanya gamble gitu kan, taruhan, entah itu judi, entah itu leverage atau segala macam di kasino kripto bisa dibilang. Dan memang kalau misalkan kita ngelihat narasinya, setiap kali orang mau melakukan ini ya pasti lebih mudah di DEX gitu kan, karena lebih ya yang namanya altcoins kecil yang kadang illiquid, market capnya kecil, lebih bisa diperdagangkan daripada di centralized exchange, yang mana kalau misalkan listing kadang kan lebih ribet. Jadi memang secara fundamental kita lihat dari data on-chain, dari roadmap ke depannya, itu memiliki beberapa potensi. Cuman pertanyaannya kembali, apakah kalian sudah riset cukup? Apakah kalian merasa yakin dengan Sushi Swap untuk masuk? Karena kami sendiri pun belum mengambil posisi apapun dan kami hanya akan memantau, melihat, dan kami di sini hanya membagikan informasi juga, bukan kayak memberitahu bahwa ini pasti akan menguntungkan karena belum tentu membawa profit. Cuman melihat dari rekam jejaknya Golden Tree dan Avi Fellman memang menarik sih untuk dilihat. Jadi gimana nih menurut komentar kalian? Apakah ada kalian yang memantau Sushi atau mungkin pegang? Mungkin kalian bisa kasih komentarnya di bawah, dan semoga videonya bermanfaat juga untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian suka, kalian jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!